Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Uha. Saya Ananda Putri Lintang dengan NIO 1540150 dari kelas Kalkulus B. Saya akan menjelaskan soal dari kuis tadi. Untuk nomor 1 poin A, di sini ada limit X mendekati 1 dari mutlak X pangkat 2 min X plus mutlak 1 min X per X X akar X min 1 dengan definisi dari mutlak sebagai berikut. Untuk mutlak X pangkat 2 min X didefinisikan sebagai X kuadrat min X di X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 0. Kemudian didefinisikan sebagai minus X kuadrat plus X pada kondisi 0 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian mutlak 1 min X didefinisikan sebagai 1 min X pada X kurang dari sama dengan 1 dan minus 1 plus X pada X lebih dari 1. Untuk mencari limit itu ada atau tidak, kita cari dulu limit kanannya. Dari X mendekati 1 itu ada limit X mendekati 1 sebagai berikut. Yang bawah X akar dari X min 1 didefinisikan sebagai berikut. X kali X sepangkat 1 per 2 min 1. Ini X ditambah dengan X pangkat 1 ditambah dengan X 1 per 2 sama dengan X 3 per 2. Kemudian diketahui hasilnya 4 per 3 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nanti kita akan turunkan pada langkah ini. Kemudian untuk limit kiri X mendekati 1, di sini pertama kita limit X mendekati 1 ini kita menggunakan fungsi yang minus X kuadrat plus X dan fungsi yang 1 min X karena X-nya mendekati 1 dari arah kiri. Kemudian kita turunkan menjadi ini dan didapatkan hasil yaitu minus 4 per 3. Karena limit kanan dan limit kiri tidak sama, maka limit dari mutlak X, limit dari X mendekati 1 mutlak X kuadrat min X plus mutlak 1 min X per X akar X min 1 tidak ada. Kemudian poin B, limit X mendekati 0, E pangkat X min E 2X plus E 3X pangkat 1 per 2. Pertama kita turunkan dulu masing-masingnya. Pertama diturunkan dari fungsi ini, kemudian diturunkan lagi dari fungsi ini menjadi fungsi yang ini. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Ketika kita masukkan X-nya dengan 0, akan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 1. Kemudian untuk soal nomor 2, mencari turunan kedua dari X arcus cos E pangkat T dan Y arcus sin E pangkat 2T. Pertama, kita cari tahu dulu turunan X dari DT. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian turunan DY dari DT didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita memperoleh dy per dx yaitu 2e pangkat 2t per akar 1 min e 4t dikali akar 1 min e 2t per et. Kemudian ini adalah turunan dari masing-masing fungsinya. Kemudian kita peroleh turunan kedua dari turunan pertama ini yaitu sebagai berikut. Untuk soal nomor 3, kita mencari titik P pada garis 3X plus 4Y sama dengan 6 pada Q sama dengan Q-nya itu 2 min 5, 2 sebagai X, 5 sebagai Y. Dengan fungsi jarak, kemudian kita akan mencari jarak terdekatnya dengan fungsi jarak yaitu D kuadrat sama dengan X kuadrat per Y kuadrat. Karena diketahui di sini X-nya 2, maka ini dikurangi 2 dan diketahui Y-nya 5, maka Y kurangi 5. Dan akan didapatkan fungsi sebagai berikut. Kemudian untuk agar fungsinya menjadi satu parameter, kita ubah Y menjadi fungsi X sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke persamaan D kuadrat sebagai berikut. Lalu didapatkan hasil yaitu 25X kuadrat per 16, 20X plus 20X per 16 plus 260 per 16. Kemudian dari persamaan tersebut kita turunkan pada D turunan pertama yaitu 50X per 16 plus 20 per 16. Dengan syarat D aksen harus 0, maka DI sama dengan kan 0 dan diketahui hasilnya X yaitu minus 2 per 5. Kemudian nilai X disubstitusi ke persamaan 3X plus 4Y sama dengan 6.
Baik, ketika nilai X disubstitusi ke persamaan 3X plus 4Y sama dengan 6, akan didapatkan nilai Y yaitu 9/5. Kemudian didapatkan titik P yaitu X-nya minus 2/5 dan Y-nya yaitu 9/5. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Kita mencari tahu berapa panjang dari masing-masing sisi persegi dan juga segitiga dari total 2 meter kawat. Pertama, kita ketahui keliling totalnya yaitu 2 dengan detail keliling dari persegi itu 4x, x sebagai sisi dari persegi, kemudian 3y, Y merupakan sisi dari segitiga. Kemudian diperoleh persamaan sebagai berikut: X sama dengan 2 min 3Y per 4. Kemudian dari luasnya, luas persegi yaitu X kali X atau sisi kali sisi. Luas segitiga kita gunakan yang dengan rumus sisi kuadrat akar 3 per 4. Kemudian diperoleh luas total sebagai berikut: X kuadrat plus Y kuadrat akar 3 per 4. Kemudian persamaan yang telah kita peroleh tadi pada keliling kita masukkan ke masing-masing parameter. Kemudian diperoleh persamaan luas total yaitu sebagai berikut. Kemudian kita akan cari turunan pertama dari luasnya, diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian untuk nilai maksimal itu dengan syarat turunannya harus sama dengan 0, maka turunan yang telah kita peroleh disama dengankan 0, lalu diperoleh nilai sebagai berikut. Dan diperoleh bahwa Y atau sisi dari segitiga adalah 0,38 meter. Karena merupakan segitiga sama sisi, maka setiap sisinya bernilai sama. Kemudian nilai yang sudah kita peroleh disubstitusi ke persamaan X sama dengan 2 min 3Y per 4 dan diperoleh hasil 0,215 meter untuk sisi persegi. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena nomor 5 akan saya jelaskan di akhir video. Kita lanjut ke nomor 6, mencari deret Taylor dari suku deret Taylor dari derajat 3. Yang pertama dari fungsi yang kita miliki yaitu ini, kita cari fungsi nolnya, yaitu maka diperoleh hasilnya yaitu 2 dengan memasukkan nilai 0 ke masing-masing nilai X. Kemudian kita cari turunan pertama dari X plus 2 per X plus 1 dikali X kuadrat plus 1, maka diperoleh nilai sebagai berikut. Ketika kita masukkan X-nya 0, maka akan diperoleh nilai min 1. Kemudian dari turunan kedua dari turunan pertama, kita akan memperoleh nilai sebagai berikut. Dengan ketika kita masukkan X 0, maka akan diperoleh nilai sama dengan minus 2. Kemudian pada turunan ketiga, turunan dari F turunan kedua tadi akan diperoleh nilai sebagai berikut. Dengan ketika kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, maka diperoleh hasilnya sama dengan 0. Lalu kita masukkan pada rumus dari deret Taylor sebagai berikut. Kemudian kita input nilai-nilai yang sudah kita ketahui. F0 sama dengan 2, F0-nya sama dengan 2. Kemudian lalu kita masukkan juga di nilai ini, lalu diperoleh sebagai berikut. Kemudian disederhanakan menjadi 2 minus X kuadrat sebagai nilai dari deret Taylor derajat ketiga. Terima kasih. Baik, kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Dari fungsi 2x plus ln x kuadrat min 3 dengan syarat ln tidak boleh minus dan tidak boleh 0, maka diperoleh domain fungsi sebagai berikut, yaitu interval tertutup dari minus tak hingga sampai akar 3 dan interval tertutup dari minus akar 3 hingga tak hingga. Lalu kita mencari daerah naik atau turun fungsi dari f. Pertama, kita cari turunan pertama dari fungsi yang telah kita miliki. Lalu f akan naik jika f turunan pertama dari f itu lebih dari 0 dan turun jika f aksennya kurang dari 0. Didapatkan hasil sebagai berikut: X lebih dari 0 dan X tidak boleh akar 3 karena akar 3 merupakan pembuat 0 pada penyebut.
Kemudian F akan turun ini dengan syarat X lebih kurang dari 0. Dengan X syaratnya X tidak boleh sama dengan minus akar 3 karena minus akar 3 merupakan pembuat 0 dari penyebut. Ini diperoleh dari hasil ini dengan menyamadengankan nilai ini dengan 0. Kemudian titik ekstrim kita peroleh dari F turunan pertama sama dengan 0. Lalu turunan pertama yang telah kita miliki disamadengankan 0, kemudian diperoleh hasil yaitu minus 1 plus minus akar 13 per 2. Kemudian cekung ke atas itu diperoleh dari turunan kedua dari fungsi yang kita miliki, itu tidak boleh harus lebih dari 0. Kemudian diperoleh hasil tidak memenuhi karena X sama dengan akar dari minus 3 yang mana tidak ada nilainya atau I. Kemudian cekung ke bawah juga mendapatkan hasil yang sama dengan syarat turunan kedua dari F yaitu kurang dari 0. Karena itu kemudian asimtot untuk V, asimtot tegak diperoleh hasil yaitu minus tak hingga dengan rumus sebagai berikut. Kemudian asimtot datarnya diperoleh limit dengan rumus sebagai berikut, diperoleh hasil minus tak hingga karena maka asimtot tidak ada karena tidak sama dengan 0. Asimtot itu harus sama dengan 0. Kemudian asimtot asimtot miring, mohon maaf Bapak, saya belum begitu paham terkait materi ini, akan saya pelajari lebih lanjut. Kemudian grafik sudah kami pastikan melalui GeoGebra dan dibandingkan grafik sebagai berikut. Cekung bawahnya ada di sebelah sini, kemudian asimtotnya ada di sebelah sini. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari materi kuis soal kuis pada hari ini. Saya Nanda Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.